Selamat malam rekan-rekan. Kita masih melanjutkan materi penyelesaian dari course di SC Council. Pada hari ini saya akan membagi rekan-rekan bagaimana cara menyelesaikan sebuah materi yang sudah kita pelajari dari aspen.scouncil.org. Oke. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari beberapa materi dan kemudian kita menyelesaikan satu materi komplit, sudah mempelajari dengan baik dan kemudian telah melakukan praktek-praktek di iLab-nya, ya, sehingga setelah kita mantap menyelesaikan semua materi, sudah yakin memahami dengan baik, maka step selanjutnya adalah kita melakukan verifikasi untuk evaluasi bahwa kita sudah selesai dengan materi tersebut. Pada contoh kali ini, saya memberikan sampel penyelesaian materi Certified Secure Computer User atau CSCU versi 2. Oke, di sebelah kiri ada icon untuk materi training, yang di sebelah kanan ini ada materi evaluasi. Ketika sudah selesai dengan semua materi, kita tinggal confirm proses to course evaluation. Kita klik, maka ada form untuk isian yang kita akan dapatkan. Di sana ada form untuk mengisi training center atau academic institution name di mana teman-teman melakukan training. Contoh, training kali ini kita selesaikan di Universitas Amikom Yogyakarta. Ada beberapa pilihan di situ, tekan teman-teman pilih yang manapun, tidak ada masalah, mau yang atas atau yang bawah. Kemudian instruktur name, teman-teman bisa masukkan nama saya, misalnya Melvin Safrizal. Kemudian di mana mengikuti training, di situ ada pilihan Yogyakarta Indonesia, Sleman Universitas Amikom Yogyakarta, ya. Kemudian country-nya Indonesia. Terus kalau teman-teman tadi sudah milih Universitas Amikom di atas, teman-teman akan mendapatkan tambahan account detailnya. Di situ akan tertera nama tempat institusi di mana teman-teman berada atau terdaftar. Kemudian apa yang teman-teman mau tuliskan di sana sebagai job title teman-teman, student, staff atau apapun gitu. Misalnya teman-teman pilih student. Kemudian kalau teman-teman punya LinkedIn ID, teman-teman bisa masukkan di sana gitu. Semisal kalau saya bisa masukkan link profil saya. Oke. Nah, kemudian start course. Contoh 4 Mei misalnya. Oke. Terus teman-teman diminta memberikan feedback terhadap konten yang ada di CSCU ini. Misalnya kontennya menurut teman-teman excellent. Instrukturnya bagaimana penyampaiannya? Teman-teman bisa bikin good atau very good atau excellent. Kemudian instruktur efektifnya dalam mengajarkan, memberikan materi kepada rekan-rekan. Kalau misalnya teman-teman juga belajar mandiri misalnya, teman-teman bisa isi good saja cukup. Apakah misalnya teman-teman pengen melanjutkan course yang lain atau tidak, teman-teman bisa jawab. Ya. Kemudian jika memberikan bintang misalnya untuk course ini, teman-teman mau kasih berapa gitu ya. Dari range 1, paling rendah sampai yang is the best. Misalnya teman-teman pilih 8 atau 9 atau 10. Kemudian apakah Anda mau memberikan testimoni
Silahkan kalau misalnya pilih yes, Anda ketikkan pesannya di sini, tapi kalau tidak, teman-teman cukup pilih no, dan kemudian kita submit evaluation. Kita coba ulangin ngecek yang tadi ya. Oh, di sini sudah submit evaluation. Kadang-kadang nggak sampai 1 jam pun dia sudah dapat konfirmasi, hanya dalam waktu beberapa menit kalau submitnya sukses. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan certificate of attendance. Ini dalam cuma beberapa menit dia sudah dapat verifikasi. Ini baru menyelesaikan materi belajar. Teman-teman dapat sertifikat number, kemudian nama course name-nya ini, siapa nama teman-teman yang akan cantumkan di sertifikat, kemudian course-nya mulai kapan, instrukturnya siapa, training center-nya di mana, kemudian kotanya di mana, country-nya di mana. Nanti kemudian teman-teman bisa ngelihat sertifikat dari kehadiran teman-teman dalam mengikuti training. Meskipun misalnya teman-teman belajar mandiri untuk ini, teman-teman akan mendapatkan itu. Kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini rekan-rekan. Nah, ini adalah sertifikat yang nanti tadi setelah selesai kita klik, kemudian otomatis sertifikat ini terdownload, dan ini adalah tampilan sertifikat of attendance, jadi kehadiran rekan-rekan, belum ujian. Di sana tertera nama, kemudian jenis sertifikatnya apa, setelah itu di mana institusi teman-teman, ada nomor sertifikat number, nomor ini nanti teman-teman bisa cek di aspen.eval. Nah, nanti dari situ teman-teman memasukkan nomor sertifikat number, akan tertera verifikasinya, apakah nomor ini valid dengan nama yang tertera di sertifikat ini, atau mungkin jangan sampai misalnya di dekat orang, sertifikatnya ini namanya kemudian berbeda, maka yang tertera di link ini adalah identitas nomor sertifikat yang valid. Nah, demikian teman-teman untuk sertifikatnya. Selanjutnya rekan-rekan, setelah tadi rekan-rekan mendapatkan sertifikat of attendance, rekan-rekan bisa lihat di tampilan dashboard awal bahwa status dari evaluation sudah submit, dan biasanya rekan-rekan akan mendapatkan konfirmasi di email rekan-rekan untuk kode exam. Seperti ini. Jadi kode exam voucher yang rekan-rekan nanti bisa gunakan untuk take exam. Untuk mengambil exam, rekan-rekan harus masuk ke situs eccexam.com. Seperti ini. Jika rekan-rekan belum memiliki akun, di sini rekan-rekan bisa melakukan registrasi. Registrasi untuk mendapatkan akun khusus untuk melakukan ujian dengan fasilitas EC Council Exam. Rekan-rekan bisa memasukkan nama ini boleh sama, boleh berbeda dengan akun Aspen rekan-rekan, ada username, konfirmasi password, nama depan, nama belakang, email address, dan data-data lainnya. Kemudian setelah oke, kalau teman-teman mau jadi anggota member dari EC Council, tekan-tekan bisa checklist di sini. Kemudian agree untuk segala macam term, dan I'm robot, langsung kemudian nanti register. Nah, kalau rekan-rekan sudah punya akun ini sebelumnya, rekan-rekan tadi cukup memasukkan login, username, password rekan-rekan. Ya, jadi rekan-rekan tidak perlu registrasi karena sudah misalnya punya. Ini exam ini tidak otomatis ketika rekan-rekan punya akun Aspen dia juga langsung terkredit di sini, enggak. Jadi rekan-rekan harus registrasi ulang. Sebagai contoh, saya sudah registrasi sebelumnya dan saya menggunakan username nama yang berbeda dengan akun di Aspen saya. Begitu sudah oke,
Saya masukkan username, kemudian password, dan I'm not robot, kemudian saya login. Setelah login, nanti kita akan dapat tampilan exam center seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah siap exam, teman-teman bisa take test, kemudian masukkan voucher code tadi yang rekan-rekan dapat di email. Ya, yang rekan-rekan dapat di email itu di copy, kemudian dimasukkan dan submit. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan memasukkan Proctor ID. Nomor Proctor ID nanti kan akan saya share di teman-teman melalui WA atau email. Setelah itu, submit. Kemudian teman-teman akan mendapatkan beberapa pesan, informasi terkait dengan apakah teman-teman sudah siap untuk ujian dan melanjutkan prosesnya. Kalau sudah, oke, next. Ada beberapa agreement yang teman-teman perlu baca. Jika teman-teman mau membacanya di belakang atau download informasi atau agreement yang ada, teman-teman bisa download yang ada di sini. Tapi kalau sudah yakin, agree, dan kita bisa mulai tes. Saat tes ini sudah siap dimulai, teman-teman nggak bisa back. Seringkali kadang-kadang kalau teman-teman gagal di proses ini, voucher tadi akan hangus. Oke, jadi pastikan proses ini teman-teman sudah siap dengan kesiapan teman-teman menghadapi soal-soal yang ada, dan kemudian koneksi internet terutama harus stabil agar teman-teman bisa melanjutkan proses ini dengan tidak ada kendala yang berarti. Demikian, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.